bagaimana di alam barzakh atau di alam kubur ya. Sebelumnya saya ada kasih kajian tentang jalanan ruh menuju alam kubur. Ini adalah seri kedua dari pengajian tersebut. Karena saya akan bahas bagaimana ketika ruh dikembalikan di alam barzakh ya. Tentunya sebelumnya ada beberapa mukaddimah yang saya sampaikan ya, bahwasanya hadis-hadis menunjukkan ketika ruh dicabut dan eh, dari jasadnya dan jasadnya setelah itu ruh balikan lagi kepada jasad ya. Belum ditanya oleh malaikat mungkar dan kata apa? Nakir. Akan tapi Ibnu Rajab Al-Hambali dan kitabnya Ahwal Kubur membahas dengan bahasan yang sangat indah halaman 252 sampai 257. Beliau menjelaskan bahwasanya tentunya ketika ruh dikembalikan ke jasad ini adalah bentuk ta'alluq atau bentuk keterkaitan yang berbeda ketika ruh dan jasad di dunia ya. Secara umum bahwasanya keterkaitan ruh dengan jasad ada beberapa model ya. Seperti ruh dengan jasad ketika di dunia seperti yang kita alami sekarang. Kemudian keterkaitan antara ruh dengan jasad di alam barzakh. Dan keterkaitan ruh dengan jasad ketika di al-ba'ts, ketika hari kebangkitan. Kalau di dunia yang mendominasi adalah jasad. Ruh dan jasad, jasad yang mendominasi. Kalau di alam barzakh maka ruh yang mendominasi. Kalau di akhirat maka ruh dan jasad sama-sama sempurna untuk merasakan nikmat atau untuk merasakan azab. Kalau kita di dunia yang pertama kali kita rasakan adalah jasad fisik yang kita rasakan nikmat dan dan susah. Kemudian ruh bisa terpengaruh. Kalau di alam barzakh maka yang utama adalah ruh dan jasad bisa terpengaruh. Adapun di hari kiamat kelak maka sama-sama sempurna untuk menerima siksaan atau menerima kenikmatan. Dan contoh seperti dalam waktu tidur, disebutkan oleh Ibnu Rajab, bagaimana ruh bisa keluar dari jasad namun masih punya hubungan. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang mematikan manusia ketika mati, itu benar-benar kematian besar ya. Wallati lam tamut fi manamiha, demikian juga Allah mewafatkan ruh yang belum mati ya ketika sedang mimpi. Hanya kan orang mimpi disebut mati, tapi mati kecil. Makanya ketika Rasulullah bangun tidur apa doanya? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Kalau puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur adalah mati kecil. Demikian juga di antaranya doa Nabi ketika bangun tidur, waradda 'alaiha ruhi. Kalau puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kepadaku. Orang yang meninggal, ruhnya dicabut dari jasadnya secara terpisah total. Makanya disebut kematian. Itu apa itu kematian? Terpisahnya ruh dari apa? Jasad. Adapun tidur, ruh lepas dari jasad tapi masih ada keterkaitan. Allah pegang juga. Nanti kalau dikembalikan sempurna dia akan bangun dari tidurnya. Ruh dipegang oleh Allah ketika sedang tidur tapi tidak terlepas secara sempurna. Tapi dia keluar dari jasad. Namun bagaimana keluarnya Allah alam bisawab. Tapi masih ada hubungan dengan apa? Jasad. Makanya Allah mengatakan fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Adapun yang mati maka Allah pegang. Adapun yang masih hidup Allah kembalikan ke jasadnya sampai ajal yang telah ditentukan. Namun bagaimana ruh bisa keluar dari jasad kembali lagi? Allah alam, ini perkara yang gaib, perkara yang gaib. Ini kita bicara tentang mimpi ya. Makanya mimpi atau tidur dikatakan juga kematian. Karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ayanamu ahlul jannah, apakah penghuni surga tidur? Kata Rasulullah SAW, an-naum akhul maut, bahwasanya tidur adalah saudara kematian. Maksudnya penghuni surga tidak bakalan tidur ya. Dan demikian juga ketika berbicara tentang alam barzakh, maka ruh setelah dicabut itu mati.
dikembalikan lagi kepada jasad. Tapi pengembaliannya tidak seperti ketika di dunia. Tidak seperti ketika di dunia. Ya. Kalau kembali seperti dunia berarti hidup seperti dunia. Tapi dia ada pengembalian khusus yang tidak sama dengan ketika pengembalian di dunia. Maka disitulah kemudian dikembalikan ke jasadnya, jasadnya didudukkan, kemudian ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan ini adalah perkara yang gaib. Secara umum, alam barzah adalah alam tersendiri. Disebut barzah karena dia alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Itu nama yang benar, alam barzah. Adapun disebut alam kubur ditinjau dari kebanyakan orang meninggal di kubur. Namun jika seorang meninggal tidak dikubur, tetap dimasukkan dalam alam barzah. Seperti kita ada alam mimpi alam tersendiri. Siapa yang masuk alam tersebut harus tidur. Kalau tidak tidur tidak bisa masuk dalam alam tersebut. Ruhnya bergentayangan di alam tersebut. Tapi bagaimana? Enggak tahu. Bukan seperti alam yang ada di depan mata kita. Depan mata kita namanya alam dunia. Mimpi alam tersebut. Ada alam namanya alam mimpi. Di situ ruh punya perjalanan dalam alam mimpi tersebut. Tapi di alam tersendiri tidak sama dengan apa yang kita lihat di depan mata kita ini. Maka demikian juga alam barzah. Di alam tersendiri. Kalau orang sudah meninggal, Allah masukkan dalam alam tersendiri. Bukan kuburannya. Kuburannya kalau kita buka yang kita lihat alam dunia. Kita lihat alam dunia. Dia alam tersendiri yang di mana arwah, ruh-ruh kalau sudah meninggal masuk dalam alam tersebut, entah mendapat kenikmatan, entah mendapat apa? Azab. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi dia alam tersendiri. Kalau Ustaz, saya sudah buka kuburan, tidak ada katanya dilapangkan sampai sejauh mata memandang atau disempitkan. Itu yang kau lihat alam dunia. Pasir yang kau pegang, lubang yang kau lihat itu alam dunia. Alam barzah alam tersendiri. Seperti bagian alam tidur, alam tersendiri. Kau tidak bisa masuk dalam alam barzah kecuali kau mati dulu. Kalau ingin lihat alam barzah, mati dulu. Baru masuk ke alam apa? Barzah. Sebagaimana seorang tidak bisa melihat alam mimpi kecuali dia tidur terlebih dahulu. Disebut barzah artinya perantara. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, yaitu alam perantara sampai mereka dibangkitkan. Dia adalah alam antara alam dunia dengan alam kebangkitan alam akhirat. Baik, di alam barzah ini ada kehidupan yang panjang, Ada kenikmatan ataupun ada azab. Ya, karena dia adalah muqaddimah daripada pembalasan yang sempurna ketika hari kiamat kelak. Karena ada pembalasan sempurna ketika hari kiamat kelak, adapun dalam barzah seperti muqaddimah. Karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan ketika membahas tentang bahwasanya di kuburan ada orang diadab karena kencing yang tidak bersih dan ada orang diadab karena namimah dan ghibah. Kata beliau ini seperti muqaddimah. Karena ketika hari kiamat kelak, yang pertama dihisab oleh Allah seorang hamba, awwalu ma yuhasabuhu bil abdu min amalihi as-salat. Ya. Pertama, amal yang dihisab oleh seorang adalah dari amal solehnya adalah apa? Salat. Ya. Kalau ternyata insaluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa najah, maka dia telah beruntung dan dia telah berhasil. Wa in fasudat, kalau salatnya buruk, faqad khaba wa khasir, maka dia telah rugi. Dan ternyata muqaddimah salat adalah bersuci, ya tidak? Kalau orang tidak bersuci, maka salatnya tidak sah karena dia berarti berhadas. Maka seakan-akan ketika dia di dunia tidak berwudu atau wudunya tidak sah, ini muqaddimah problem bagi nanti salatnya di akhirat kelak. Kemudian juga awwalu ma yuqdha bainan nas, adapun permasalahan yang pertama Allah sidang di antara manusia fid dima, terkait dengan darah, tentang pembunuhan, pertumpahan darah. Ini yang pertama kali Allah sidang. Sebelum masalah harta, masalah harga diri, yang pertama Allah sidang adalah masalah apa? Darah di antara manusia. Ada yang bunuh, ada yang terbunuh, ada yang terluka, ada yang melukai. Ini yang pertama kali Allah sidang. Dan mukaddimahnya adalah inilah keadilan paling besar terkait dengan darah, sampai seorang terbunuh. Maka Imam Syafi'i mengatakan dosa paling besar setelah syirik seperti membunuh. Dosa paling besar membunuh setelah apa? Kesyirikan. Awalnya kezaliman paling kecil, contohnya mukaddimah adalah tentang ghibah dan namimah. Dari ghibah dan namimah kalau besar-besar bisa menuju kepada pembunuhan. Maka seakan-akan
Alam barzah ini adalah muqaddimah pembalasan untuk hari akhirat. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan adanya azab di alam barzah dan adanya nikmat di alam barzah banyak dalam Al-Qur'an. Dalam hadis tentunya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan dari 10 sahabat lebih. Namun dalam Al-Quran ada isyarat-isyarat. Sekarang saya bahas dulu pertama tentang dalil-dalil yang mengisyaratkan adanya azab di alam barzakh. Ya. Ingat, alam barzakh ini alam tersendiri. Ya. Makanya kalau orang meninggal, ada ruhnya tayang manis jembatan Ancol itu nggak ada ceritanya, nggak ada. Itu jin yang menjelma. Kalau dia meninggal, dia masuk dalam alam sendiri. Alam berbeda dengan alam kita, alam perantara, alam barzakh. Apakah jasadnya dibakar? Apakah jasadnya dimakan oleh ikan hiu, ikan paus? Apakah jasadnya dimumikan? Dia sudah masuk dalam alam namanya alam perantara. Sampai hari kiamat. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan adanya azab di alam barzah seperti ketika Allah menyebutkan tentang kisah kaum Nuh. Dalam surat Nuh Allah berfirman, "Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilun nara." Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilun nara. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Kata Allah Subhanahu wa taala, gara-gara dosa-dosa mereka, kaum Nabi Nuh, ugriku, maka mereka pun ditenggelamkan. Itu Allah berfirman, fa udkhilu, pakai fa, maka mereka langsung udkhilu nar, dimasukkan di api. Ini sebenarnya mengatakan ketika Allah mendatangkan huruf fa itu menunjukkan tertib tapi tanpa jeda. Beda kalau summa. Summa menunjukkan ada tertib dan jeda. Seperti saya mengatakan datang Muhammad summa Ali. Datang Muhammad kemudian ada jeda karena saya pakai summa baru kemudian Ali. Tapi kalau saya mengatakan ja'a Muhammadun fa Ali, datang Muhammad lalu Ali, berarti antara Muhammad dan Ali siapa lebih duluan datang? Muhammad. Kemudian baru siapa? Ali, tapi tanpa jeda. Makanya menggunakan fa. Maka di sini Allah mengatakan mimma khati'atihim udkhilu ughriku fa udkhilu nar. Gara-gara dosa-dosa mereka ditenggelamkan lalu mereka dimasukkan dalam api. Sebenarnya menafsirkan maksudnya api di alam barzakh, di dalam barzakh. Demikian juga ketika Allah berbicara tentang kaum Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukratan adzabu mustaqir. Ketika di pagi hari mereka tertimpa dengan adzabun mustaqir. Adzabun mustaqir yaitu ketika kaum Nabi Lut disiksa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alna 'aliyaha safiyalaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Mereka diangkat, kemudian mereka dijatuhkan lalu ditimpa dengan hujan batu yang panas hingga buat mereka mati, mereka diadab. Allah mensifati adab tersebut dengan adzabun mustaqir, yaitu adab yang mustaqir terus-menerus, continue. Adab yang continue. Hingga kata para ulama, ketika Allah mengatakan adzabun mustaqir continue, Allah menggunakan isim fa'il mustaqir, menunjukkan mereka sedang diadab dari dulu sampai sekarang. Sekarang berarti diadab di alam apa? Alam dunia apa alam barzakh? Alam barzakh. Seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi alaihi hullatani." Ada seorang berjalan memakai dua gaun yang indah, kemudian dia ujub dengan dirinya. Idz khasafallahu bihil ard, tiba-tiba Allah benamkan dia dalam bumi, bahwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia digoncangkan oleh Allah sampai hari kiamat kelak. Kata para ulama maksudnya di alam barzakh disiksa. Allah mensifati kaum Nabi Lut dengan adzab mustaqir. Walaqad sabbahahum bukratan adzab mustaqir. Mereka ditimpa dengan azab di pagi hari dengan adzabun mustaqir, azab yang terus-menerus. Berarti mereka sekarang sedang diazab. Saat ini mereka sedang diazab. Itu di alam barzakh. Ini dalil bahwasanya ada azab di alam barzakh. Kemudian juga Allah sebutkan tentang kaum Firaun. Allah sebutkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Ini dalam surat Ghafir jelas sekali. Tadi dalam surat Al-Qamar. Kaum Nabi Nuh dalam surat Nuh, kaum Nabi Lut dalam surat Al-Qamar, kemudian kaum Fir'aun dan Fir'aunnya sekali tentunya dalam surat Ghafir. Kata Allah Subhanahu wa taala,
an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa ashiya. Maka api dipaparkan kepada mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, ghuduwan wa ashiya, setiap pagi dan setiap petang. Kemudian kata Allah, wa yauma taqumus sa'a, nanti hari kiamat kelak, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada azab yang lebih pedih. Di sini Allah bedakan antara dua azab. Azab pertama, azab yang berlangsung setiap pagi dan petang, itu azab alam barzah. Yang kedua, hari kiamat Allah akan masukkan mereka ke azab yang lebih pedih, azab yang terus-menerus. Azab yang terus apa? Menerus. Menunjukkan bahwasanya mereka disiksa di alam barzah ada waktunya, ada temponya. Pagi dan apa? Petang. Adapun hari kiamat lebih dahsyat. Wa yauma taqumus sa'a, pada hari kiamat kelak, adkhilu ala fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya asyaddal adzab, kepada azab yang lebih pedih. Di sini Allah membedakan dua model azab. Berarti mereka sekarang sedang diazab. Nah, ada khilaf kan ulama maksudnya pagi dan petang. Ada yang mengatakan terus-menerus, ada yang mengatakan memang pagi dan petang. Tetapi intinya azab yang pertama lebih ringan daripada azab yang kedua pada hari kiamat kelak. Sementara Fir'aun jasadnya selamat, jadi mumi. Kata Allah, "Al-yawma nunajjika bi badinika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Kata Allah, pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun. Kami selamatkan jasadmu litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah engkau. Karena seandainya Fir'aun jasadnya hilang bersama Laut Merah, mungkin orang-orang akan berkata Fir'aun tidak mati. Mungkin lagi main-main sama Nyi Roro Kidul. Tapi ketika jasadnya diperlihatkan, menunjukkan dia benar-benar mati. Bahkan konon dia dimumikan, sampai sekarang dikenal dengan mumi Ramses II. Allah alam bisawab. Tetapi dia dimumikan, jasadnya pernah selamat dan dilihat oleh Bani Israel. Jasadnya selamat. Apakah dia mumi Ramses II sekarang? Allah alam bisawab. Tapi Allah nyatakan jasadnya selamat. Jasadnya selamat, tapi dia dalam alam barzah. Dia bukan dia saja, pengikutnya juga tenggelam, ya, tidak dikubur, juga dalam alam barzah. Ini alam tersendiri. Apapun kondisi jasad, mau dibakar, mau dimumikan di apapun, maka sudah masuk dalam alam barzah. Maka ini dalil bahwasanya ada azab di alam barzah. Dalam ayat yang Allah mengatakan, "Sanu'adzibuhum marratain," kami akan mengazab mereka dua kali. Sebagian ulama menafsirkan yaitu azab pertama azab alam barzah, yang kedua adalah azab akhirat. Demikian juga para ulama menafsirkan, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'anul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan merasakan kehidupan yang menyesakkan. Ditafsirkan dengan siksaan di alam barzah, di mana dihimpitkan kuburannya sehingga takhtalifa adla'uhu, sampai tulang rusuknya saling masuk ketika dipepetkan kuburannya, sehingga dia tersiksa dengan siksaan tersebut. Ini sebagai dalil-dalil Al-Quran. Tentu dalam hadis banyak sekali, tapi ini dari Al-Quran menunjukkan isyarat ada namanya alam barzah. Adapun isyarat tentang adanya nikmat kubur juga ada isyarat dalam Al-Quran. Beberapa dalil banyak, saya sebutkan sebagiannya saja. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Habib, itu yang sahib Yasin, yang Allah sebutkan kisahnya di surat Yasin. Ketika para nabi berdakwah kepada kaumnya, maka mereka pun mengancam untuk membunuh para nabi tersebut. 3 nabi Allah utus, Azzaz Nabi Thalith, kami utus 2 orang rasul, kemudian kami tambah dengan yang ketiga, kemudian mereka berdakwah. Maka kaumnya marah. Qalu inna tatayyarna bikum, ya. Kata mereka, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kata mereka, kalau kalian tidak berhenti dakwah, lanarjumannakum, maka kami akan rajam kalian sampai mati. Wa la yamassannakum minna adzabun alim, dan kalian akan benar-benar merasakan azab yang pedih. Jadi kaumnya mengancam 3 rasul tersebut. Kata Allah, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Tiba-tiba ada seorang ketika tahu para rasul sedang diganggu, ingin dibunuh, maka dia datang dengan segera. Datang segera mengingatkan kaumnya. Orang ini disebut konon namanya Habib. Namanya siapa? Habib. Maka dia pun menasihati kaumnya. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ma li la a'budu alladhi fatarani. Dan seterusnya. Kata dia, ikutilah para rasul.
Ikutilah para rasul yang tidak meminta upah apapun dari kalian. Kemudian akhirnya kaumnya marah, dia pun dibunuh. Ini si Habib akhirnya dibunuh, maka matilah dia. Apa kata Allah di surat Yasin tersebut? Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah kau dalam surga. Dia langsung masuk surga ketika mati, dia langsung masuk surga. Maksudnya surga itu, maksudnya ruhnya ke surga dan dia di alam barzah. Jadi sebelum tiba hari kiamat, sudah ada ruh-ruh yang berjalan-jalan di surga. Nanti akan kita sebutkan. Qila dukhulil jannah. Masuklah ke dalam surga. Kemudian dia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, seandainya kaumku mengetahui tentang diriku, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah telah mengampuni dosa-dosaku karena membela para rasul, dan Allah telah menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Berarti dia hidup di alam barzah dan dia sedang dimuliakan. Namanya nikmat surga. Surga. Di antaranya juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran tentang syuhada. Saya bacakan surat Ali Imran 169 sampai 171. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian menyangka, jangan engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sudah mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka dalam kondisi hidup di sisi Rabb mereka diberi rizki. Diberi rizki di alam apa ini? Alam barzah. Mereka sedang diberi rizki. Mereka tidak mati. Allah tidak berbicara tentang hari kiamat. Allah berbicara tentang alam sekarang. Jangan kau sangka mereka sudah mati. Mereka masih hidup. Di sisi Allah dapat rizki. Itu dapat kenikmatan. Ya. Bukan tanpa ada kehidupan, mati begitu saja, tunggu dibangkitkan. Enggak, mereka diberi rizki. Sedang diberi rizki. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka gembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Perhatikan sini, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka yang belum menyusul mereka. Jangan khawatir dan jangan bersedih hati. Kalian jangan takut untuk berjihad. Gembiralah karena mereka sudah merasakan apa? Kenikmatan. Yang masih hidup jangan ragu-ragu untuk berjihad dan mati syahid. Agar menyusul mereka yang sudah merasakan kenikmatan, menunjukkan bahwasanya hidup di alam barzah lebih afdal daripada hidup dalam dunia. Ulangi, hidup di alam barzah kalau dapat nikmat lebih afdal daripada kehidupan di alam apa? Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwasanya mereka sedang bahagia di alam barzah. Ini di antara dalil ya. Tentu kalau bahas lebih panjang ya. Di antara juga dalam surat Al-Fajr kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Di jannat. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju Rabbmu ya, pada kehidupan yang menyenangkan, yaitu kebahagiaan. Kemudian masuklah bersama hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Berarti mereka dapat kenikmatan sebelum hari kiamat. Oleh karenanya, saya akan bawakan dalil dari hadis tentang nikmat surga. Tentang arwah para nabi dan arwah para syuhada dan arwah para kaum mukminin. Ada 3 model arwah. Para anbiya sudah meninggal dunia. Para syuhada juga sudah meninggal dunia dan kaum mukminin banyak sudah meninggal dunia. Kemana mereka? Apakah mereka sekarang dalam kondisi hampa, tidak ada kegiatan, mati, tidak nanti baru dihidupkan setelah hari kiamat? Tentu tidak. Mereka sekarang dalam suatu alam namanya alam barzah, dalam kebahagiaan. Para nabi jelas. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? Allahumma rafiqal a'la. Dalam riwayat yang lain, ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, aku ingin bersama ar-rafiq, itu apa namanya, teman perjalanan yang tinggi. Ya. Disebut dalam riwayat wa karrara hatta qubit. Rasulullah ulang-ulangi.
Sampai Aisyah menyampaikan Rasulullah pernah berkata, tidak ada seorang nabi pun yang akan meninggal illa khuyir, kecuali diberi pilihan. Mau hidup di dunia atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tahu ketika itu Rasulullah SAW disuruh memilih dan dia mengatakan ma'ar rafiqil a'la, sambil menunjuk ke atas, aku ingin bersama dengan golongan salihin yang telah mendahuliku. Ya. Itu siapa? Wa hasuna ulaika rafiqa, di antaranya para nabi. Ya. Para ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin hasuna ulaika rafiqa. Nabi mengatakan ma'ar rafiqil a'la, aku ingin bersama rombongan yang tinggi. Kata para ulama maksudnya adalah rombongan para nabi, ya. Dan kita tahu bahwasanya mereka sedang berada di mana? Sedang berada di surga. Ini para nabi. Para syuhada, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arwahum fil jannah fi jawfi tayrin khadir. Qanadil mu'allaqatun bil arsy tasrahu fil jannati haitsu sya'at. Sungguhnya ruh-ruh para syuhada di surga, mereka masuk dalam jasad burung yang berwarna hijau. Yang burung tersebut punya sangkar-sangkar yang bergantung di bawah arsy Allah. Kemudian mereka berterbangan ke sana kemari sesuka hati mereka. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian setelah mereka berjalan-jalan, mereka mampir di sangkar tersebut. Para ulama mengatakan, para syuhada ketika mereka meninggal, mereka mengorbankan jasad mereka ditikam, dicabik-cabik, dimutilasi, dibunuh. Maka di antara al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan Allah, ganti jasad sementara mereka di alam barzah dengan jasad burung yang berwarna hijau. Nanti kalau hari kiamat baru dikembalikan kepada jasad yang sungguhnya. Karena pada hari kiamat kelak Allah akan menyusun jasad baru yang tadinya sudah jadi tulang belulang, jadi jasad baru, kemudian ruh dikembalikan, maka itu keterkaitan ruh dengan jasad yang sempurna. Sudah kita jelaskan tadi, keterkaitan ruh dengan jasad ada berapa? Ada tiga. Di dunia, di alam barzah, dengan di mana? Di akhirat. Kalau di dunia yang mendominasi apa? Ruh atau jasad? Jasad. Di alam barzah apa yang mendominasi? Ruh. Di alam akhirat sama. Jasad sempurna, ruh sempurna. Sementara karena belum hari kiamat tegak, maka Allah gantikan al-jaza' misal amal, balasan dengan perbuatan, Allah gantikan dengan jasad burung berwarna hijau untuk mereka masukin untuk menikmati surga. Dan tetap ruh mereka punya keterkaitan dengan apa aja? Jasad mereka yang asli. Bagaimana? Wallahu alam, kita enggak tahu. Ini perkara gaib. Perkara gaib. Sebagaimana kita enggak tahu bagaimana ruh ketika kita sedang tidur. Ini perkara gaib. Maka mereka pakai jasad tersebut dan mereka berjalan, mereka sudah bahagia. Kata Nabi SAW, ya, jadi mereka jalan-jalan kemudian mampir ke sangkar yang bergantung di bawah arsy, tergantung di bawah arsy. Kata Nabi SAW, fattala alaihim rabbuka tila'atan faqala tashtahuna syai'an. Allah muncul tanya kepada mereka. Allah berkata kepada yang sedang berada dalam ruh mereka dalam jasad burung berjalan-jalan di surga, apakah kalian menghendaki sesuatu? Qalu ayya syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu fil jannati haitsu syi'na. Apalagi yang kami inginkan ya Allah? Kami sudah ke sana kemari di surga sesuka hati kami. Apalagi, enggak ada lagi. Fa fa'ala dzalika bihim thalatha marrat. Allah 3 kali tanya sama mereka. Setelah itu waktu yang lain Allah tanya lagi, ada pengin suatu yang lain? Kata mereka, ngapain lagi ya Allah, sudah jalan-jalan di surga yang kami suka. Sampai 3 kali. Falamma ra'a annahum lam yutraku min an yus'alu qalu ya rabbi nuridu an turadda. Falamma ra'a annahum lam yutraku min an yus'alu qalu ya rabbi nuridu an tarudda arwahana ila jasadina hatta nuqtal fi sabilika marratan ukhra. Akhirnya ketika mereka Allah tanya lagi, pengin apa, akhirnya bilang, ya sudah, kalau gitu ya Allah, kembalikan ruh kami ke jasad kami pengin mati syahid lagi. Kalau memang harus ada permintaan selain ini, kami ingin dikembalikan lagi. Supaya bisa perang lagi, supaya bisa mati syahid lagi. Falamma ra'an laisa lahum hajatun turiku. Ketika Allah melihat bahwasanya mereka tidak ada keperluan lagi, mereka sudah nyaman, ditinggalkan. Allah tidak tanya lagi. Berarti mereka sedang dalam kenikmatan. Dalam kenikmatan. Di mana mereka? Di alam barzah, dan ruh mereka berjalan-jalan di mana? Di surga sebelum hari kiamat. Ini salah satu bantahan pada orang-orang yang Mu'tazilah yang mereka mengatakan surga dan neraka belum diciptakan. Kata mereka, kalau diciptakan sekarang ngapain? Kosong, enggak ada fungsinya.
Padahal di antara Banten banyak. Surga dan neraka sudah ada dan dalilnya begitu banyak. Di antaranya sudah ada fungsinya untuk memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin dengan metode, dengan model tersendiri, bukan seperti setelah hari kebangkitan. Demikian juga untuk beri azab kepada orang-orang mujrimin dengan cara tersendiri yang Allah kehendaki. Banyak hadis yang semakna dengan ini. Di antaranya juga dalam beberapa hadis ya. Seperti dalam Sahihain dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulun yauma Uhudin. Ada seorang berkata pada waktu perang Uhud. Dia berkata, ana in qutiltu ya Rasulullah. Aina ana in qutiltu ya Rasulullah. Kalau saya mati sekarang saya di mana? Rasulullah, kalau saya mati sekarang saya di mana? Kata Rasulullah sallam fil jannah, kau di surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Maka dia pun melemparkan korma-korma yang di tangannya, kemudian dia berperang sampai kemudian dia mati. Tapi pertanyaan dia, kalau saya mati sekarang saya di mana? Rasulullah jawabnya di mana? Surga. Berarti dia dapat kenikmatan di alam barzah dan ruhnya akan berjalan-jalan di mana? Di surga dengan numpang kepada jasad seekor burung hijau yang Allah siapkan. Dalam Sahih Muslim ini di perang Uhud. Dalam Sahih Muslim kisah Umair bin al-Humam ini di perang Badar. Ya, ketika Rasulullah SAW memotivasi para sahabat, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka dia berkata, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah, naam. Kata dia, bakhin. Ya. Kata dia, wow, hebat ya Rasulullah. Kenapa kau bilang bakhin? Kata Rasulullah SAW, uridu an akuna min ahliha. Aku ingin termasuk penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, engkau adalah penghuni surga. Subhanallah, maka dia pun melemparkan kormanya. Dia bilang, la in hayaitu hatta akula tamarati hadhi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus nunggu hidup sampai habis makan korma, terlalu lama. Saya ingin masuk surga. Maka dia lempar kormanya, dia menang, kemudian meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya langsung masuk surga. Ini di antara dalil dari sunnah ya, bahwasanya orang-orang di alam barzah merasakan kenikmatan. Demikian juga dalam Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abwabal jannati tahta dhilali suyuf." Sungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan bayangan-bayangan pedang, yaitu maju karena kilatan pedang mengerikan. Nabi bilang, kalau ingin masuk surga, masuk di bawah naungan tersebut, kok akan langsung masuk pintu. Menunjukkan bahwasanya orang mati syahid dapat kenikmatan surga. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, usiba Harithah yauma Badrin wa huwa gulam. Ada seorang remaja namanya Harithah. Ketika perang Badar dia kena panah. Dia bukan dalam medan pertempuran, tapi dia sedang ngatur-ngatur di belakang, tahu-tahu ada panah nyasar kena dia, kemudian meninggal dunia. Faja'at ummuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya datang. Ibunya tahu anaknya bukan mati di medan pertempuran, tapi sedang menjadi pembantu bagi kaum muslimin, dan dia di balik layar, bukan di medan pertempuran. Maka dia ragu anaknya bagaimana nasibnya. Kalau di medan pertempuran oke, masuk surga. Ini belakang bagaimana? Maka ibunya datang, dia berkata, "Ya Rasulullah, qad arafta manzilata Harithah minni." Ya Rasulullah, kau tahu bagaimana saya sangat sayang kepada Harithah putraku. Fa iyakun fil jannati sabartu wa ihtasabtu. Kalau dia di surga, sekarang di surga, maka aku akan sabar. Aku akan mengharap pahala dari Allah. Wa in takunil ukhra, tapi kalau ternyata dia tidak di surga, rama asna, aku akan lihat apa yang aku lakukan. Itu saya akan mungkin enggak tahu apa yang akan saya lakukan. Maka Rasulullah berkata, "Wahai haki awahubilti, gimana kau, apakah tidak ngerti, apakah lupa? Au jannatun wahidatun hiya, apakah surga cuma satu? Innaha jannatun katsirah. Innahu fi jannatil firdaus." Sungguhnya surga itu banyak, dan anakmu sekarang sedang berada di surga Firdaus. Berarti yang meninggal dapat kenikmatan enggak? Tapi tadi ruh yang berterbangan, belum kenikmatan yang sempurna. Intinya ikhwan, bahwasanya alam barzah alam tersendiri. Kalau dapat nikmat maka lebih indah daripada kehidupan di dunia. Makanya ketika Allah tanya sama para syuhada, "Mau apa?" "Mau apa lagi? Sudah selesai." Kita ditanya, "Mau apa?" Masih banyak yang mau kita mau di dunia. Masih banyak enggak? Terlalu banyak. Mereka katanya, "Mau apa?" Enggak ada lagi. Apa lagi jalan-jalan sudah nikmat terlalu banyak. "Mau apa?" Enggak ada lagi. Ya udah, kembalikan lagi, mau perang lagi.
Subhanallah. Banyak pada waktu ada kerabat yang meninggal dunia, saya sempat kasih nasihat. Dia bilang, boleh sedih, tapi bisa jadi jangan terlalu sedih karena dia mungkin berpindah kepada tempat yang lebih apa? Indah. Soalnya hafiz Quran. Saya hidup di dunia banyak masalah. Kalau di sana sudah nggak ada masalah. Makanya ketika Fatimah menangisi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sakit-sakitan dan akan meninggal dunia, maka Rasulullah berkata, "Laisa ala karbiki ala abdik ala abiki al-karb ba'dal yaum," atau kama qala. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, setelah ini tidak ada penderitaan lagi setelah hari ini selesai. Tidak ada lagi apa? Penderitaan. Penderitaan cuma di dunia. Begitu masuk di alam berikutnya, alam barzakh, dan seorang soleh, maka dia akan mendapatkan apa? Kenikmatan. Ini mengingatkan kita semua. Jelas kita punya kepentingan di kehidupan dunia. Tapi jangan lupa untuk alam berikutnya yang lebih panjang. Kita paling 60 cuma 60 sampai berapa? 70 tahun. Alam barzakh ratusan mungkin ribuan tahun sampai hari kiamat. Dunia berapa tahun? 60 masih mending. Banyak orang sebelum apa? 60. Apalagi banyak makan gorengan, Allah musta'an. Saya kemarin ketemu teman orang Arab. Saya cerita. Ya, ada syekh yang nanya saya, "Firanda, kenapa orang Indonesia banyak yang meninggal usia 60-an? Kita di Madinah rata-rata 80-an baru meninggal, 80, 90." Saya bilang, "Mungkin Indonesia banyak gorengan." Dia ketawa. Saya ketemu orang Arab kemarin, saya bilang, "Antum tinggal di sini di Malaysia." Saya bilang, "Tinggal Malaysia. Ente orang Arab, biasanya umur 80-an baru meninggal." "Iya benar. Kita keluarga 80, 90, tapi kok tinggal di sini bisa jadi 60-an." Dia bilang, "Enggak, nanti pas umur 59 saya kembali ke Arab." Karena dia mulai suka makan gorengan. Maksudnya hidup kita ini tidak lama, ya. Artinya hidup ini, ya, maka harus fokus lebih kepada kehidupan berikutnya. Makanya Allah berfirman, "Man kafara fa alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun," dalam surat Rum. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kafir, maka kafirnya kembali kepadanya. Siapa yang beramal saleh, maka untuk dirinya dia siapkan kehidupan berikutnya. Sebenarnya menafsirkan fali anfusihim yamhadun, itu dia menyiapkan tempat tidurnya di alam barzakh. Yang salah menafsirkan itu, kau siapkan tempat tidurmu yang nyaman. Kau bakalan tidur di sana atau tinggal di tempat tersebut sangat lama. Maka persiapkan dengan beramal apa? Hidup dunia, mungkin ada yang lebih kaya. Ya udah, kaya kita mau nyaingi juga nggak bisa. Dia terlalu kaya, gimana nyaingi? HP-nya saja 10 miliar, gimana mau nyaingi? Sampai mati belum bisa beli HP itu. Misalnya. Tapi kan kita bisa bersaing untuk kehidupan berikutnya. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, kalau kau lihat orang dunia, jangan saingi dia, tapi saingilah tentang apa? Akhiratnya. Lihat orang mungkin naik mobil Ferrari kan di dunia, nggak tahu nanti alam berikutnya kau naik apa. Banyak baca Quran, banyak amal soleh, bisa berubah signifikan pada alam kehidupan berikutnya. Baik, ini penjelasan bahwasanya ada namanya nikmat surga dan nikmat kubur, nikmat barzah, dan ada juga apa? Azab barzah. Naimul qabr wa adzabul qabr. Baik. Kita akan bahas sekarang tentang bagaimana kehidupan ketika dalam alam barzah. Sudah berapa menit pengajian? Hah? Sudah berapa menit? Tadi kita mulai jam berapa? 12? 12 seperempat? Oh, berarti sudah mau habis kajian. Yang penting bukan banyak kajian, yang penting diamalkan. Benar enggak? Baik. Mayat, sekarang kita cerita di mukadimah. Sekarang mayat bagaimana ketika dia dimasukkan dalam kuburan. Masukkan dalam kuburan. Kemudian ruhnya dikembalikan. Orang-orang datang.
mengantarkannya, diantar masukkan ke dalam apa? Dalam kuburan, ruhnya dikembalikan. Maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalath. 3 hal mengikuti mayat. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, yaitu anak istrinya, wa maluhu, yaitu hartanya, ya, mungkin mobilnya, kalau zaman dulu budak-budaknya ikut ngantar majikannya yang mati. Wa amaluhu, amalnya, baik amal baik maupun amal buruk. Kata Nabi, fayarji al-itsnan wa yabqa thalith. Maka yang 2 akan balik, keluarganya tidak akan menemani dia, hartanya pun tidak akan menemani dia. Tinggal apa? Tinggal amalnya. Tinggal amalnya. Maka istrinya, anak-anaknya yang mencintainya, ya, tidak akan bersamanya. Padahal selama ini istrinya bilang kita hidup semati. Ketika suaminya mati, dia tidak mau mati bareng. Dia bilang hidup semati. Bukan sama-sama hidup, sama-sama mati. Perpisahan pasti ada. Makanya Rasulullah berkata, ketika dinasihati malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, kau akan meninggal, ada waktunya akan meninggalkan dunia ini. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau cintai, kau akan berpisah darinya. Dan saya sering sampaikan, tabiat kehidupan seperti itu. Semakin kita cinta kepada sesuatu, semakin berat perpisahan. Hanya Nabi diuji dengan berpisah. Istrinya Khadijah yang sangat dia cintai. Kalau antum semakin sayang sama istri, nanti perpisahan semakin apa? Tapi kalau kurang sayang, biasa-biasa saja. Kalau sayang, berat urusan. Itulah resiko hidup di dunia. Semakin cinta harta, semakin berat mau mati. Kalau bikin rumah terlalu mewah, rumah mewah, kemudian pokoknya mewah. Mau mati, waduh, nggak enak. Tapi kalau rumah biasa-biasa aja, masalah, mati, biarin aja. Udah berjuang habis-habisan, bikin ini, beli harta banyak, mau tinggalkan berat. Karena sudah terlanjur apa cinta. Semakin dicintai, semakin berat perpisahan. Mau cinta apa aja. Itulah resiko apa? Kehidupan. Yang cinta tanpa ada perpisahan cuma di surga. Cinta tanpa ada kesedihan, persatuan, perjumpaan tanpa ada kesedihan cuma di mana? Di akhirat. Dunia semua seperti itu. Maka orang-orang pun datang, anaknya, istrinya pergi. Ya. Maka ketika itu Allah mentakdirkan dia bisa mendengar suara derap langkah yang meninggalkan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi innahu la yasma'u khafqa ni'alikum hina tuwalluna mudbirin." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya mayat mendengar langkah kaki kalian, sandal kalian, sepatu-sepatu kalian ketika kalian meninggalkannya. Dalam riwayat yang lain, qara'ani alihim, sungguhnya sang mayat mendengar suara bunyi langkah kaki, sandal-sandal mereka, itu keluarganya, istrinya, anaknya, dia dengar. Dia tidak dengar yang lain, Allah dengarkan itu. Hingga dia pastikan dia sendirian. Dia pastikan dia sendirian. Dan sebenarnya saya baca disebut bahwasanya ada 3 hal ya yang seorang sesalkan ya. Kekasih yang dia cintai ada 3, itu hartanya, keluarganya, sama amalnya. Tapi yang paling tidak dia perhatikan adalah amalnya. Padahal amalnya yang menemani. Kondisi sekarang apa yang dia perhatikan? Anak istrinya, hartanya. Amal dia kurang perhatikan. Padahal yang bakalan menemani dia siapa? Bukan istrinya, bukan anaknya, bukan hartanya, amalnya. Salah prosedur dan salah prioritas. Itulah kebanyakan kita. Padahal yang menemani kita adalah amal kita. Saya bacakan, maka Rasulullah berkata setelah itu, "Fa in kana mu'minan kanat sholatu 'inda ra'sihi." Dia beriman, maka amalnya menemani dia, di kepalanya. Wa zakatu an yaminihi, maka zakat berada di tangan zakat. Wa shaumu an shimalihi, dan puasanya sebelah kirinya. Wa fi'lul khairati wal ma'ruf wal ihsan ila nasi min qibali rijlaihi, dan perbuatan baik, suka berbuat ihsan, dermawan kepada orang lain, membantu orang lain. Ya. Beramar ma'ruf, perbuatan baik berada di arah kedua kakinya. Wa yu'ta min qibali ra'sihi, maka didatangi dari arah kepalanya untuk mengganggu dia. Ada khilaf dalam malaikat, ada mengatakan syaitan. Ada khilaf dalam sebagian riwayat malaikat sebagai syaitan itu ingin mengganggunya. Maka datang arah gangguan dari arah kepalanya. Maka salat membela, fataqulu salat laisa qibali madkhal, tidak ada jalan masuk lewat aku, enggak bisa. Kau enggak bisa lewati aku. Saya jaga orang ini.
Jadi maksud saya amal soleh dia menjaganya agar tidak diganggu. Wa yu'ta an yaminihi, maka ada yang mencoba mengganggu dari arah sebelah kanan. Fataqulu zakat, maka zakat bela. Laisa min qibali madkhal. Tidak ada jalan masuk ganggu dia lewat sini. Tsumma yu'ta an shimalihi, ketika mau diganggu dari arah kiri. Entah malaikat ingin mengazabnya atau syaitan ingin mengganggunya, maka berkata fayaqulu shaum, puasa berkata laisa qibali madkhal. Tidak ada arah masuk dari arahku. Tsumma yu'ta min qibali rijlaihi, kemudian datang dari arah kedua kaki. Yaqulu fi'lul khairat wal ma'ruf wal ihsani ila nas laisa min qibali madkhal. Maka kebaikannya, kedermawanannya, bantuannya selama ini kepada orang-orang, kepada masyarakat, mencegah gangguan tersebut dengan berkata, tidak ada dari arahku untuk mengganggunya, tidak bisa. Wa yuqalu lahu ijlis, maka dikatakan kepadanya duduklah. Fa yajlisu wa qad muthilat lahu syamsu lil ghurub, ketika dia duduk maka dibayangkan kepadanya seakan-akan matahari mau tenggelam. Maka dia ditanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul ladzi kana fikum?" Ditanya, yaitu malaikat siapa yang nanya? Malaikat Munkar dan Nakir. Riwayat kita Nabi sallallahu Ja'ahu malakani azraqani aswadani. Maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Ada yang mengatakan hitam dari sisi tubuhnya dan biru matanya, mengerikan. Yang kondisi yang mengerikan ini membuat orang tidak bisa menjawab pertanyaan karena yang bertanya sangat mengerikan. Yuqalu li ahadihima Munkar walil akhar Nakir. Yang satu namanya Munkar, yang kedua namanya apa? Nakir. Munkar secara bahasa Arab sesuatu yang diingkari. Munkar dan Nakir maknanya sama. Sama-sama sesuatu yang diingkari. Karena penampilan mereka berdua sangat hitam, biru. Jika menakutkan orang yang ditanya. Ketika membawa soal dan mereka fitnatul kubur, disebut dengan fitnatul kubur, ujian. Ketika yang bertanya modelnya seperti ini, orang susah untuk bisa jawab. Disitulah orang beriman bisa jawab. Tsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya akhirah. Allah mengkokohkan perkataan orang beriman, ya, bil qawli tsabit, dengan jawaban yang kokoh di dunia yaitu ketika mungkin sakaratul maut, wa fil akhirah, dan ketika di hari akhirat, di antaranya ketika di alam barzah. Makanya Rasulullah kalau mengantar jenazah, Rasulullah suruh para sahabat untuk mendoakan bagi penghuni kubur, is'alullaha lahu sabat. Mohonkanlah kepada Allah agar dia bisa kokoh. Di antaranya dia bisa kokoh menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, karena yang bertanya modelnya mengerikan. Tapi karena Allah kokohkan, dia bisa jawab. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, dia bisa jawab. Orang kafir enggak bisa jawab, ketakutan. Dia tahu Rasulullah siapa, dia tahu agama Islam, tapi begitu yang bertanya mengerikan, lupa semua darinya. Tapi dia berkata, apa ya. Dia pernah ingat, tapi dia lupa. Sami'tu nas yaqulun faqultuhu. Aku dengar orang ngomong, saya ikut-ikutan. Tapi dia lupa, saking mengerikan yang bertanya. Saking mengerikan. Dan ini adalah kondisi yang sangat mengenaskan. Dia pernah tahu jawabannya, ketika datang ujian, dia tidak bisa jawab. Dan dia berusaha mencoba mengingat, tidak bisa. Di antara yang menyebabkan dia lupa, kondisi mengerikan. Baik, maka dia pun ditanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul alladhi kana fikum?" Ma taqulu fi hadzal rajul alladhi kana fikum? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang pernah berada di antara kalian? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqul, maka dia jawab dengan mudah, asyhadu annahu rasulullah. Aku bersaksi dia adalah Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda min indi rabbina. Dia telah datang kepada kami dengan membawa al-bayyinat, itu dengan penjelasan, bukti-bukti dan petunjuk dari sisi Rabb kami. Fasaddaqna wattaba'na, maka kami pun membenarkannya dan kami ikutinya. Fa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, sadaqta wa ala hadza hayyita. Kau benar dan kau hidup dalam hidupmu selalu demikian. Beriman kepada Nabi, membenarkan perkataannya, mengikutinya. Mengikuti ittiba. Fa ala hadza mutta, sampai kau meninggal dunia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi tub'ats insyaallah, dan kau akan dibangkitkan insyaallah juga dalam kondisi demikian. Membenarkan Nabi dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, maka dibuat bentangkanlah di kuburannya sejauh mata memandang. Jadi luas. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan itulah firman Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati fil akhirah. Allah mengkokohkan
bagi orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, jawaban yang benar ketika di dunia maupun di akhirat. Wa yuqalu lahu iftahu lahu baban filan nar. Maka dikatakan kepadanya, bukalah pintu menuju neraka. Dia saya jawab dibuka pintu menuju neraka. Entah gimana lorongnya, entah ini alam gaib kita enggak tahu. Bagaimana alam barzah dengan alam akhirat, neraka, yang penting dibuka pintu dia bisa melihat arah apa? Fa yuftahu lahu babun ilan nar, maka dibuka pintu menuju neraka. Fa yuqalu lahu hadza kana manziluka law asaita Allah. Ini adalah rumahmu atau kaplingmu di neraka seandainya kau di dunia bermaksiat kepada Allah. Fazdadu khibtatan wa sururan, maka dia semakin gembira, semakin bahagia. Karena dia semakin bersyukur, karena dia lihat seandainya dia bermaksiat dia akan masuk di dalam siksaan tersebut. Ya. Ini di antara cara orang semakin bersyukur, diperlihatkan tentang kesusahan, jika dia mensyukuri. Makanya semua orang pasti lewat neraka. Wa in minkum illa wariduha. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, thumma nunajji alladziina taqaw wa nadhuru adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti melewati neraka. Lewat apa sih? Hingga dilihat bagaimana ngerinya neraka, bagaimana orang berjatuhan di neraka. Manunajjil ladzina taqaw, kemudian selamatkan dari neraka, maka dia semakin bersyukur ketika masuk surga. Itulah di antara sebabnya kenapa orang-orang beriman diuji di dunia, merasakan kehidupan dunia agar dia tahu bagaimana indahnya surga. Dunia dengan berbagai macam problematikanya yang tiada henti-hentinya. Darul ibtilaat, tempat tinggal yang dipenuhi dengan berbagai macam ujian. Sehingga seorang ketika meninggal, dia tahu dengan kehidupan dunia betapapun indahnya kehidupan dunia, betapapun dia nyaman, betapapun dia kaya raya, betapapun dia terkenal, betapapun dia hebat, pasti terkontaminasi dengan namanya kesedihan dan kekhawatiran. Tidak ada orang hidup di dunia tidak khawatir, tidak sedih. Tidak ada. Kalau ada di dunia ketawa terus, pasti orang gila. Yang pasti ada tawa, ada nangis, ada sedih, ada gembira. Nah, untuk dapat hidup membuat dia akhirnya rindu pada kehidupan yang tanpa kesedihan. Kata Allah, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian dalam surga yang tidak ada kesedihan sama sekali, tidak khawatir. Penghuni surga ketika menginjakkan kaki di surga, maka mereka berkata, alhamdulillah azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan semua bentuk kesedihan dari kami. Maka di sini di antara agar dia semakin bersyukur, Allah perlihatkan seandainya dulu kau bermaksiat, kaplingmu di neraka. Yuqalu iftahu lahu baban ilal jannah. Kemudian dikatakan bukakan bagi dia pintu menuju surga. Dia belum saatnya masuk surga. Karena masih di alam mana? Alam barzah. Wa yuftahu lahu, maka dibukakan pintu menuju surga. Wa yuqalu hadza manziluka wa ma adallahu lak. Ini adalah tempatmu. Dan apa yang Allah janjikan padamu. Wa yazdadu ghibtatan wa sururan, maka dia semakin gembira. Kemudian fayu'adul jildu ila ma bada'a minhu wa tuj'al ruhu fi nasamin tayrin ta'alaku fi syajaril jannah. Perhatikan, maka dikembalikanlah ya. Dan sebagian riwayat wa tuj'al ruhu fi nasamin tayrin ta'alaku fi syajaril jannah. Maka dikembalikan ruhnya, dijadikan ruhnya suatu nasam, yaitu ruh burung yang berterbangan di pohon-pohon surga. Bedanya kalau orang mukmin umum dia tidak ada jasad, tapi dia langsung roh dalam bentuk apa? Burung yang berterbangan. Kalau yang syuhada dipinjamkan jasad, kenikmatannya lebih apa? Sempurna daripada yang tanpa jasad pinjaman. Itu semua kenikmatan sempurna pada hari ya. Adapun wa'amal kafiru fayu'ta fi qabrihi min kibari ra'sihi. Maka orang kafir maka datang gangguan dari arah kepalanya. Wala yujadu syai', maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka ini ikhwan, betapa penting kita perhatian sama amal soleh, karena itulah yang akan menemani kita di alam barzah. Maka dia akan datang dalam wajah yang indah ya. Kemudian ayu'ta min qibali rijlaihi fala yujidu syai', maka datang gangguan dari arah kakinya, tidak ada yang bisa membelanya. Yajlisu khaifan mar'uban, maka dia pun duduk dalam kondisi takut. Ngeri. Wa yuqalu lahu, maka ditanya kepadanya malaikat munkar nakir tanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul ladzi kana fikum?"
Bagaimana pendapat tentang lelaki yang pernah bersama di antara kalian? Wa ma tasyhadu bi, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau saksikan darinya? Fala yahtadi lismihi. Dia mencoba ingat namanya tidak bisa. Berusaha ingat. Dan ini tadi kondisi mengerikan. Yang bertanya mengerikan sehingga dia lupa jawabannya. Maka dikasih tahu, yuqalu Muhammad Rasulullah. Yang laki-laki itu namanya Muhammad Rasulullah. Fa yaqulu sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fa qultu kama qalu. Ya, saya dengar orang-orang bilang, saya ikut-ikutan. Fa yuqalu sadaqta. Benar kau hanya ikut-ikutan, kau artinya kafir, munafik. Ala hadha hayy. Kondisi demikian. Alaihi mit, dan kau mati pun dalam kondisi demikian. Tidak ikut kepada Nabi tersebut, tidak benarkan Nabi tersebut, hanya munafik, ikut-ikutan orang. Itu insyaallah akan dibangkitkan bagaimana keyakinan mukmin. Baginya. Hatta itu saling menyatu. Fadzalika qauluhu ta'ala. Itulah firman Allah, "Man a'rada 'an dzikri fa lahu dhanka." Ingatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyempitkan. Maka dikatakan, iftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah baginya pintu menuju surga. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah, maka dibukakanlah pintu menuju surga. Wa yuqalu lahu, maka dikatakan hadza manzilu, ini adalah wa ma adallahu laka law kunta ata'ta. Allah berikan kepadamu adanya kau taat kepada Allah. Maka dia semakin menyesal dan dia semakin memaki-maki celaka-celaka dirinya. Maka amal-amalnya berkata, ansabnaka, maka amal solehnya menemaninya. Dan amal tersebut berkata, ansabnaka, kami telah kau selama di dunia. Wahai fulan, salat bikin dia letih, puasa bikin dia capek. Apalagi kalau berjihad, berbakti sama orang tua, buat dia berat. Ya, banyak. Ansabnaka, kami di dunia telah membuat engkau susah. Wa azma'naka, kami telah membuat engkau dahaga ketika di dunia. Itu puasa. Wa asharnaka, kami ingin engkau begadang. Itu salat malam dan juga baca Quran. Wa nahnul yaum laka bihaitsu tuhib, maka kami sekarang siap hadir sesuai dengan kau suka. Nahnu unasuka hatta tasir ila manzilika min al-jannah. Kami akan menemani engkau terus sampai kau tiba di tempat tinggalmu di surga. Dalam riwayat yang lain, ketika ada yang ingin menggoda, mengganggu dia, maka salat membelanya. Dia berkata, ilaikum anhu, jauhilah dia, jangan dekati dia. Fala sabila lakum alaihi, kalian tidak punya cara untuk mengganggunya. Qad atala fiyal qiyama lillahi azza wa jalla. Dia telah lama berdiri salat malam karena aku. Kata salat. Maka kemudian ingin diganggu dari arah puasa. Puasa berkata, la sabila lakum alaihi, kalian tidak bisa mengganggunya. Waqad tala dhama'uhu lillahi azza wa jalla fi dunya, fala sabila lakum alaihi. Dia telah banyak berdahaga karena aku di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak bisa mengganggunya. Maka datang lagi godaan ingin mengganggunya dari arah jasadnya. Maka haji dan jihadnya berkata, ilaikum anhu, jauhilah kalian darinya, jauhilah dia. Faqad ansaba nafsahu wa at'aba badanahu. Dia telah menyusahkan badannya, dia telah meletihkan badannya. Wa hajja wa jahada lillah, dan dia telah berjihad dan berhaji karena Allah. La sabila lakum alaihi. Tidak ada cara bagi kalian untuk mengganggunya. Fayatuna min qibali yadayhi, maka datang dari arah kedua tangannya. Fataqulu sadaqah, sadaqah membela. Kufu an sahibi, jangan ganggu kawanku ini. Fakam min sadaqatin kharajat min hataini ladain, betapa banyak sedekah keluar dari kedua tangan ini, jangan ganggu dari kedua tangannya. Hatta waqa'at fi yadillah, sampai sedekah tersebut jatuh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha wajhi, dia ikhlas ketika bersedekah. Fala sabila lakum alaihi, maka tidak ada jalan untuk mengganggu kalian. Hani'an, maka dikatakan kepada mayat soleh ini, hani'an tibta hayyan wa tibta mayyitan, selamat engkau hidup dalam kondisi baik, dalam kondisi soleh, dan engkau meninggal juga dalam kondisi soleh. Wa ya'tihi malakatur rahmah, malaikat rahmah, maka datang malaikat rahmah. Wa tufrishuhu firasyan minal jannah, maka disediakanlah
firash, yaitu permadani atau tempat tidur dari surga. Wa ditharan minal jannah, dan selimut dari surga. Wa yufsahu lahu fi qabri muddal basar, dan dilapangkan kuburannya seluas mata memandang. Ya. Wa yu'ta biqindirin minal jannah fayastadhi'u bi nurihi ila yaumi yab'atsullahu ta'ala min qabrihi. Maka datanglah lampu dari surga, maka dia menjadikan itu sebagai sumber penerangan baginya sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat. Karena ya kawan, banyak riwayat seperti ini. Cuma saya ingin sampaikan bahwasanya orang harus berteliti ketika di dunia agar dia bernikmat-nikmat di alam berikutnya. Ya, tadi kata puasa saya telah membuat dia dahaga dengan waktu yang lama. Salat mengatakan dia telah buat dia berdiri lama untuk salat di jalan Allah. Ya. Sedekah berkata terlalu banyak, sedekah keluar dari kedua tangannya. Ibtiqa wajhi, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perjuangan. Nah, kita sedang bersiap-siap fali anfusihim yamhadun. Wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Siapa yang beramal saleh untuk menyamankan dirinya pada kehidupan berikutnya. Dalam sebuah riwayat para salaf mengatakan witoan, maksudnya agar dia mendapatkan tempat tidur yang nyaman pada alam berikutnya. Maka seorang berjuang untuk beramal saleh. Dan semua kenikmatan ini, kenikmatan surga yang dialami oleh orang yang beriman, maka kita yakini. Saya nukilkan perkataan Al-Qurtubi dan juga perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Masih ada waktu? Masih ada ya? Masih banyak. Dalam riwayat Rasulullah dalam banyak jalan bersabda, al-qabru hufratun min hufarin nar atau rawdatun min ridil jannah. Kubur itu adalah lubang dari lubang neraka atau adalah taman dari taman-taman surga. Kemudian juga disebutkan ketika malaikat rahmat tadi datang, dia bawakan apa? Tempat tidur dari surga. Tadi selimut dari apa? Surga. Kemudian ada juga apa? Lampu dari mana? Surga, ya. Kemudian wal yasmin inda sadrihi, yaitu ada tumbuhan yang harum melati di dadanya, ya. Bahkan ditumbuhkan tumbuhan yang indah baginya, ya. Sini saya sampaikan kata Al-Qurtubi. Ketika ada yang bertanya kepadanya dalam kitabnya Tazkirah Abu Abdul Qurtubi, "Ma ta'wilukum fil qabri hufratan min hufarin?" Anda terkait dengan kuburan dikatakanlah dari lubang neraka atau rawdatun min jannah atau dari teman-teman. Maka Qurtubi berkata, "Dzalika mahmulun indana 'alal haqiqah la 'alal majaz." Menurut kami itu nyata, bukan majaz. Ya. Wa anna qabra yamla'u 'alal mu'min khadran wa al-'ushb nabat. Dan orang yang beriman maka kuburannya akan dipenuhi dengan rumput-rumput yang hijau yang indah. Ada yang mengatakan raihan, yaitu tumbuhan yang wangi, yang harum. Demikian juga sebagaimana orang kafir maka dibentangkan baginya tempat tidur dari api. Dan kemudian beliau berkata, waqad hamala ba'd ulama'ina 'alal majaz, sebagian mengatakan dan dikatakan seorang di surga maksudnya adalah menjawab bukannya maksudnya ada tumbuhan, ada ini, ada kata enggak, tapi awwalu asah, dapat yang benar itu secara hakikat. Dan Allah Subhanahu wa taala istihalah terjadi dan mustahil bagi Allah. Ini alam tersendiri. Membikin rumput, tumbuhan, bunga-bunga, kemudian tempat tidur nyaman, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya, "Inna an-nar allati fil qabri wal khadrah allati min narid dunya
al-khadra laysat min narid dunya wala min zuru'id dunya. Sungguhnya api yang disebutkan menimpa penghuni kubur seperti firman Allah, an-naru yu'raduna 'alaihi ghudwan wa 'ashiyya. Firaun dan bala tentaranya dipaparkan kepada api pagi dan petang, maksudnya api di alam barzah. Kata Ibnu Qayyim, bukan seperti api di dunia. Ya. Dan juga bukan api di neraka, dia api beda lagi, alam tersendiri. Demikian juga tumbuhan. Wala min zura'id dunya, bukan juga tumbuhan seperti tumbuhan di dunia yang bagi orang beriman dikasih kenikmatan hijau, pemandangan yang indah. Wa inna ma hiya min naril akhirati khudriha bihi ashaddu min narid dunya. Fala yuhissu bihi ahlud dunya. Kata Ibnu Qayyim, maka bukan seperti yang dilihat api di dunia dan juga hijau di dunia lain. Ini di akhirat, alam akhirat. Apinya api akhirat dan hijaunya hijau akhirat yang Allah siapkan. Wa hiya ashaddu min narid dunya, dan api di alam barzah lebih panas daripada api di alam dunia. Fala yuhissu bi ahlu dunya, meskipun sangat panas penghuni dunia tidak merasakannya. Fa inna Allaha yahmi alaihi dzalika at-turab wal hijara allati alaihi wa tahta yakuna a'dhamu harran min jamrid dunya. Allah taruh di bawah tanah sehingga dia lebih panas daripada api dunia. Walau massah ahlu dunya lam yuhissu bidzalik. Kata Ibnu Qayyim, seandainya penghuni bumi memegangnya dia tidak akan merasakannya karena alam yang berbeda. Bal ajabu min hadza anna rajulaini yudfanani ahaduhuma ila jambil akhar. Yang menakjubkan lebih dari ini, ada dua orang dikuburkan berdampingan. Yang satu di lubang neraka, yang satu yang sampai dia merasakan panasnya api neraka, yang satu di taman surga, yang aroma surga, indah dinginnya surga sampai kepadanya. Namun api ini tidak sampai kepada tetangganya, dan kenikmatan yang dirasakan oleh tetangganya tidak sampai kepada tetangganya. Dan mereka dikubur berdampingan. Kata Ibnu Qayyim, menakjubkan, itulah alam barzah yang tidak bisa dianalogikan, dikiaskan dengan alam dunia. Kemudian beliau berkata, wa qudratur rabbi ta'ala awsa wa ajab min dzalik, dan kekuasaan Allah lebih menakjubkan daripada ini semua. Wa qad arana Allahu min ayati qudratihi fi hadhihi dar ma huwa ajab min dzalika bikathirin. Allah telah menunjukkan kepada kita perkara yang lebih menakjubkan daripada ini semua di dalam dunia ini. Walakin nufus mula'ah bil kadhib bit takdzib, namun sebagian jiwa suka hobi malam tuhtu bi ilman, yang tidak punya ilmu tentangnya dia dustakan. Illa man faqallahu asama, kecuali orang yang Allah beri taufik dan Allah jaga. Saya rasa sampai ini dulu. Masih ada permasalahan terkait dengan alam barzah. Apakah bisa mendengar suara orang mengunjunginya, apakah roh bisa bertemu, dan bagaimana adanya, apakah putus apa berlanjut terus. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya, kajian yang seri ketiga insyaallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk banyak beramal soleh sehingga kita bisa bahagia di alam kehidupan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.